Baik, yang berikutnya adalah tentang pendekatan dalam studi agama. Tadi pada video sebelumnya telah saya jelaskan tentang objek dari penelitian agama. Lalu berikutnya adalah pendekatan dalam studi agama-agama. Dalam pendekatan studi agama ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendekatan teologis, yakni tentang pendekatan kewahyuan atau pendekatan keyakinan peneliti sendiri. Artinya pendekatan ini itu berupa penelitian tentang kepentingan agama yang ia yakini. Misalnya di sini adalah penelitian ilmu kalam, tafsir, fikih dan lain sebagainya. Pendekatan yang kedua adalah keilmuan. Pendekatan ini menggunakan aturan yang lazim digunakan dalam penelitian keilmuan. Metode ini digunakan prinsip-prinsip metodologi yang diakui kebenarannya dalam dunia ilmu yang sistematis, empiris, dan objektif. Contohnya adalah ilmu perbandingan agama atau studi agama itu sendiri. Berikutnya adalah bedanya dari sebelumnya tadi adalah tentang pendekatan keilmuan dalam metodologi penelitian agama atau yang saya singkat sebagai MPA. Yang pertama adalah pendekatan budaya. Nah, pendekatan ini menekankan pada pencarian informasi substansi dari objek yang diteliti, yang tidak terikat oleh metodologi yang baku dan ketat sebagaimana pendekatan pada ilmu alam. Nah, penelitian ini itu diatur oleh aturan-aturan yang kebudayaan yang bersangkutan. Untuk yang kedua adalah pendekatan sosial. Nah, pendekatan ilmu sosial ini merupakan pendekatan ilmiah yang mempunyai aturan penelitian yang lazim dan harus diikuti oleh setiap. Nah, kita langsung saja ke penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan. Nah, di sini saya nanti meringkas setidaknya ada 5 pendekatan. Yang pertama adalah sosiologis, yaitu pendekatan tentang interrelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuknya interaksi yang terjadi di antara mereka. Nah, sepertinya misalnya adalah menurut pendekatan sosiologi meliputi dorongan, gagasan, dan lembaga agama yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, organisasi, serta stratifikasi sosial. Bisa kita lihat contoh bukunya adalah buku karya Emil Durkheim dalam bukunya Society itu. Lalu yang pendekatan antropologis. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan budaya. Artinya agama dipandang sebagai bagian kebudayaan, baik itu wujud, ide, gagasan yang dianggap sistem norma maupun nilai yang dimiliki anggota masyarakat yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Nah, contoh dari pendekatan antropologi itu yang penelitian dilakukan oleh Max Muller, yakni Bapak Perdagangan Agama Dunia atau Bapak Comparative of Religion dengan menggunakan pendekatan filologi yang meneliti tentang bahasa yang digunakan pemeluk agama dalam karyanya. Nah, yang berjudul The Sacred Books of the East itu penelitian ini Max Muller itu kalau tidak salah meneliti masyarakat Hindu di India. Nah, kita tahu kan kalau masyarakat Hindu sana itu kalau nggak salah memakai bahasa Hindu Pali atau apa itu yang satunya, yang mana itu Max Muller itu harus mengetahui bukunya. Lalu yang berikutnya adalah tentang pendekatan psikologis. Ini saya ambil contoh buku karangan dari Sigmund Freud yang berjudul Totem and Taboo. Nah, bahwasanya pendekatan psikologis merupakan pendekatan ilmiah mengenai agama dalam perspektif psikologis. Nah, kajian utamanya dalam pendekatan ini meliputi pengalaman keagamaan seperti apa yang saya singgung tadi, teori dari Krogstad tentang dimensi keagamaan, motivasi beragama, tentang latar belakang keberagamaan, atau misalnya konversi agama. Biasanya kan ada orang pindah agama. Nah, itu bisa kita teliti dari pendekatan psikologis. Yang keempat adalah historis atau sejarah. Nah, pendekatan ini itu menganut pandangan bahwasannya suatu fenomena keagamaan dapat dipahami dengan menganalisis perkembangan secara historisnya dari sejarah dan perjalanan hidup suatu agama di suatu tempat, tentang teks-teks suci, artefak,
dan lain sebagainya. Contoh dari bukunya adalah bukunya dari Robertson Smith yang meneliti tentang Lecture on the Religion of Semit. Jadi meneliti tentang agama Semit, sejarah agama Semit. Dan yang terakhir adalah fenomenologis. Buku fenomenologis yakni sebuah pendekatan yang menggunakan perbandingan sebagai sarana interpretasi untuk memahami arti ekspresi-ekspresi keagamaan seperti persembahan, upacara agama, dan lain sebagainya. Contoh dari buku yang terkenal dari fenomenologi adalah misalnya Maria Suzeda Famoni tentang fenomenologi agama, atau Mircea Eliade dalam Patron of Religious Life. Berikutnya adalah tentang metode penelitian studi agama-agama. Yang pertama adalah Asimov yang terkenal dengan istilah sui generis atau dari sudut agama itu sendiri, from within, dari dalam. Scientific dan scientific atau religion scientific. Kalau Muktiali itu terkenal dengan scientific cum doctrinaire. Lalu berikutnya adalah Joseph M. Kitagawa. Nah, yang terkenal dengan istilahnya normatif, deskriptif, dan religious scientific. Lalu yang terakhir adalah Eric Dussarpe tentang comparative religion. Bahwasannya dapat distudi dengan sejarah agama, sosiologi agama, psikologi agama, fenomenologi agama, dan filsafat agama. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti bisa kita diskusikan untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.